Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke teman-teman, YouTuber pemula dimanapun berada, ini nuansanya masih nuansa 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nuansa masih nuansa penuh dengan kegembiraan. Oke teman-temanku, banyak sekali berseliweran di beranda. Saya lihat 100 juta penghasilan dari short. Hanya dengan video short bisa menghasilkan pencairan 100 juta per bulan. Nah ini penasaran banget ya sahabatku. Tapi sekali lagi, teknik seorang YouTuber kadang-kadang memang seperti itu. Membuat judul yang spektakuler, membuat judul yang bisa menimbulkan rasa penasaran. Nah, sedangkan saya juga ingin belajar. Kalau misalkan hanya dengan bermodalkan video short tapi bisa cair 100 juta per bulan, saya juga ingin belajar bagaimana caranya gitu loh sahabatku. Pengen juga sih dapat penghasilan sebesar itu. Nah, ngomong-ngomong soal thumbnail dan judul yang ada di beranda YouTube, itu adalah teknik marketing ya sahabatku. Sekali lagi, salah satu cara atau metode agar menghasilkan banyak penonton, maka teman-teman tentunya sangat perlu memodifikasi thumbnail video masing-masing. Kalau terkait dengan masak-memasak yang sekiranya menggugah selera makan, thumbnailnya seperti apa? Kalau misalkan tema videonya tentang mukbang, makan-makan nih, makan-makan, thumbnailnya seperti apa yang bikin orang penasaran? Mancing ikan, video tentang memancing ikan, bagaimana thumbnailnya agar bikin orang juga mau mengklik dan menonton. Nah, tutorial perbengkelan, tutorial YouTuber, bagaimana caranya bikin thumbnail agar orang mau menonton. Jadi judul dibuat spektakuler, sespektakuler apapun sah-sah saja ya sahabat-sahabatku. Toh efeknya juga positif buat channel tersebut. Bisa diklik, banyak orang penasaran soal nanti realitanya seperti apa, sesuai atau tidak. Nah, itu nanti penonton yang menilai ya sahabat-sahabatku. Karena begini, ada dampak positif dan ada dampak negatif di dari sebuah thumbnail. Kalau judul dan thumbnail sering tidak seiring sejalan, ini biasanya channel-channel yang seperti itu akan ditandai oleh para penontonnya. Akan ditandai sebagai sebuah channel yang memang thumbnailnya keren, bagus, tapi isinya kadang kurang sesuai, tidak bersesuaian dengan realitas atau fakta yang ingin ditemukan oleh para penonton. Ya, ada banyak ya. Misalkan judul RX King dibuat kembali dalam bentuk 4 tak. Terus gambarnya motor RX King dengan mesin 4 tak. Ternyata berandai-andai atau hanya hasil modifikasi saja. Padahal penonton berharapnya benar-benar Yamaha RX King dibuat lagi dalam bentuk yang sama walaupun dalam format mesin 4 tak ya. Tapi ya apa boleh dibilang itu hanya thumbnail. Ternyata selama ini banyak sekali penyuka otomotif yang zong gitu, hanya kena prank judul dan gambar thumbnail saja. Korban thumbnail ya sahabatku. Nah, jadi begini, cara kita menilai di dunia medsos, di dunia YouTube ini jangan sampai baperan ya sahabatku. Kalau memang kita ketipu judul lah ibaratnya ya, terperosok, terpikat pada judul ya dan thumbnail, jangan terus kita kecewa ya sahabatku. Memang itu teknik marketing dari sebuah channel. Memang itu cara mereka untuk menggait penonton alami dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang dengan thumbnail vulgar ya, tampilan foto-foto thumbnail yang vulgar. Kemudian ada juga foto-foto thumbnail yang menarik, bikin penasaran, edit sana, edit sini, sehingga benar-benar tampilan thumbnailnya itu menggerakkan rasa ingin tahu ya. Ada yang bikin judul thumbnail itu benar-benar spektakuler. Nah, mengenai isi sekali lagi, kita tidak bisa langsung baperan. Kita harus memahami itu semua adalah teknik marketing seorang konten kreator YouTube pada channel mereka masing-masing.
Saya juga tidak memberi penilaian itu benar atau salah. Namun apabila terlalu sering membuat judul video dan kenyataan isinya tidak sesuai, maka yang terjadi penonton alami lama-lama juga menyusut dan berkurang ya sahabat-sahabatku. Itu adalah konsekuensi ya dari atau sebab akibat dari bagaimana cara mengelola thumbnail. Bagaimana thumbnail yang bagus kalau begitu? Yang tidak clickbait, yang tidak hanya kata-kata yang menarik saja tapi isinya tidak sesuai. Nah, saya nggak bisa mematok sahabatku. Saya tidak bisa memberikan batasan. Karena saya pribadi juga konten kreator. Kalau misalkan melihat judul-judul seperti itu yang spektakuler dan wow, ya biasanya tertarik nonton. Nah, itulah skill marketing yang dimiliki oleh para konten kreator. Terlepas dari isinya sesuai atau tidak. Kalau isi video sering tidak sesuai, maka lama-lama lambat laun channel tersebut juga akan ditinggalkan oleh para penontonnya. Nah, jadi di sini kita mempelajari tentang bagaimana mengelola thumbnail. Kadang-kadang membuat judul kayak clickbait, tapi kadang-kadang juga membuat judul yang sesuai realitas dan isi yang dicari oleh para penonton alami. Karena penonton alami ini kan kebanyakan ingin mendapatkan fakta ya sahabatku. Mereka ingin mendapatkan bimbingan, kemudian fakta realnya seperti apa. Terus kemudian apakah benar dapat 100 juta hanya dengan begini, hanya dengan begono, hanya dengan begitu. Nah, ini kalau dipraktekkan sehari-hari bisa apa enggak? Nyata atau enggak? Real atau enggak? Nah, ini kan sebenarnya kesesuaian antara thumbnail dengan isi benar-benar diuji di sini ya. Saat video sudah ditonton. Pada saat penonton-penonton alami sudah mengklik thumbnail-thumbnail yang judulnya wow, keren dan spektakuler dan ternyata isinya zong belaka, maka lama-lama penonton alami juga akan menandai channel tersebut sebagai channel clickbait. Nah, channel yang clickbait ini lama-lama ya ditinggalkan penontonnya sahabatku. Memang itu yang akan terjadi pastinya kalau si pemilik channel tidak merubah polanya. Kalau terus-menerus menggunakan clickbait ya lama-lama memang ditinggalkan oleh para penonton alaminya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal kekuatan thumbnail. Mari kita sebagai YouTuber pemula, kita sebagai YouTuber yang masih baru, belum ada 5 tahun berkiprah di YouTube ya. Mari kita perbaiki thumbnail kita. Mari kita buat thumbnail yang semenarik mungkin, judul yang semenarik mungkin. Namun bisa mengurangi porsi clickbait ya. Clickbaitnya dikurangi. Jangan terlalu sering bikin judul tidak sesuai dengan kenyataan isi. Agar apa? Agar penonton tidak kuciwa, agar penonton tidak kecewa ya sahabat-sahabatku. Jadi ada kalanya memang perlu sih membuat gambar dan judul thumbnail ini wow gitu kan. Tapi jangan terlalu sering juga tidak sesuai dengan isi. Ya. Khawatirnya secara alami memang nanti akan ditinggalkan semakin jauh nanti dengan penonton alami karena sudah ditandai sebagai channel-channel yang sering bikin clickbait semata. Clickbait adalah sebuah kegiatan yang membuat thumbnail dan judul tidak sesuai dengan isi ya, atau bahkan sangat melenceng dengan isi, tidak sesuai yang digambarkan oleh calon penonton. Padahal para penonton alami ini ingin mendapatkan ilmu yang real, ilmu yang nyata, entah itu tentang tutorial mesin, otomotif, YouTube, keuangan, ya, dan juga berbagai macam informasi lainnya. Termasuk berita-berita politik ini kadang-kadang tokoh-tokoh politik banyak sekali dijadikan clickbait judul-judulnya ya sahabatku. Atau kasus-kasus kriminal, ini sangat sering sekali ada clickbait di sana. Dan faktanya ada ratusan ribu penontonnya juga. Namun lama-lama memang akan ditinggalkan penonton apabila sering membuat judul tidak sesuai dengan isi. Mari kita berkarya, mari kita menghiasi karya kita dengan kreativitas yang lebih indah dan lebih greget lagi agar mengundang banyak penonton alami dengan kreativitas masing-masing ya sahabat-sahabatku. Tetap semangat dan saling menguatkan. Ini yang penting. Sesama YouTuber pemula saling menguatkan, berjalan seiring sejalan, saling membantu. Kalau memang masih sepi kolom komentarnya, bolehlah saling kunjungan untuk meramaikan kolom komentar bergantian, bergiliran. Nanti lama-lama juga seiring waktu, seiring kualitas konten bagus, penonton alami juga berdatangan. Kalau masih sepi saja, ingin mendapat ribuan penonton, solusinya
promosikan konten YouTube kalian di Google ADS ya. Promosikan aja, pasti ribuan penonton. Yang penting benar-benar promosi di website resmi Google ADS ya. Tidak salah kamar promosinya ya. Nah, itu yang penting, benar-benar mempromosikan atau mengkampanyekan video-video YouTube kalian di Google ADS secara sah dan resmi. Itu kunci untuk mendapatkan ribuan penonton. Oke, kita sambung di konten-konten berikutnya ya sahabatku dengan tema yang lain. Mari kita tetap bersama-sama meningkatkan kualitas isi konten ya agar menjaring dan mendapatkan penonton alami. Semangat live streaming untuk kejar jam tayang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka sahabatku.